Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa para pahlawannya. Kembali lagi di Kantin Yabi, kajian rutin dari Yayasan Abdi Bakti Izati. Tapi kali ini, Kantin Yabi hari ini spesial banget karena kita lagi ada di outdoor. Mau kemana? Mau ke LPRI. Tapi Anita nggak sendiri nih wargi Yabi, bareng sama teman-teman Paskibra SMA 1 Bale Endah. Kenalan dulu, ada siapa? Siap, nama saya Abu Zinur Rahman. Dan nama saya Lutfi Tarsya. Nama saya Naufal Dwi Nahari. Oke, udah siap sharing bareng sama para veteran yang luar biasa? Oke, Siap? Oke, wargi Yabi, yuk. Masuk. Nah, udah ada nih para veteran yang lagi menunggu kita. Saya Anita dari Yayasan Abdi Bakti Izati sama teman-teman juga dari Paskibra SMA 1 Bale Endah. Iya. Terima kasih waktunya Pak udah mau menerima kami. Mungkin ini ada simbolis ya Pak sebagai ucapan terima kasih kami kepada Bapak semua. Boleh dibantu. Langsung aja kalau beliau wajahnya. Boleh ke Pak Dokter juga boleh nanti. Ada ini lagi. Iya, terima kasih Bapak. Aduh. Seru-seru banget nih para veteran ini pada senang bercanda. Sebagai ucapan terima kasih kami atas perjuangan Bapak dan menginspirasi kami semua. Saya juga terima kasih atas balik kasihnya dari adik-anak kami. Mudah-mudahan selalu sehat. Ya, apa yang dikerjakan bisa dengan lancar. Selalu ingat pada orang tua. Ingat nggak kira-kira? Makanya datang ke Nanti sini. 10 Januari dari Liga Veteran Republik Indonesia. Tanggal 2. Tanggalnya tanggal 10 Pak. Tanggal 2 Januari tapi dilaksanakan tanggal 10. Rata-rata begitu ya. Seperti Nanti ini, kita kasih hari tahu. veteran ini tanggal 10 dilaksanakan tanggal 25. Itu ada kan? Ya, betul. Selamat Hari Veteran Nasional. Ini nanti juga kita laporkan ke DPP semua. Baik, Ya. baik. Terima kasih Ya. banyak Pak sudah menyambut kedatangan kami. Ya, makasih, ya. Semoga nggak kapok menerima kami ya Pak untuk main di sana. Amin, ya, amin, Pak. amin. Seperti yang bisa dilihat para wargi Yabi ya, mereka semangatnya terpancar luar biasa, energi positifnya luar biasa. Saya pribadi nih perwakilan generasi muda, aduh malu kalau cuman sekedar mager doang, cuman rebahan doang nih, tiru para veteran kita ya. Nanti setelah ini akan ada sharing session ya dari para veteran. Disimak nih para warga nanti cerita pengorbanannya mereka ini luar biasa, jiwa raga dan bahkan bisa jadi nyawa nih para warga. Oke. Minggu depan dalam acara para walaupun aktivitas ada sini nanti ada salah satu dari rekannya supaya mengangkatkan diri dulu ya sebelum kepada tema yang akan kita maksud. Pertama-tama kami dari Romo Kota Pacific ini mengucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin beberapa hal yang akan kita kemukakan nanti bersama-sama. Nanti kita mungkin akan di jadwal bergiliran materi apa yang kita akan kemukakan dengan anda-anda itu. Untuk sementara mungkin sebagai pembukaan saya pertama kali ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh ketua kami. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Terima kasih. Yang terhormat anak-anak kita dari Yayasan Abdi Bakti Ijati yang pagi ini telah datang ke kita, yaitu mau istilahnya biar mempertanyakan berjuang itu bagaimana, jiwa semangat nilai 45 itu bagaimana, itu naik itu. Perlu saya kenalkan deh ya. Ini sebetulnya ini staf saya semua. Di sini Pak Jono Wakil, Pak ini Sekretaris, Pak Toto Humas, Pak ini juga Humas, Pak Amin bagian ini umum, terus Pak itu bagian ini Pak Satimin itu dari Angkatan Udara, Pak Amin dari kepolisian, Pak Wahid juga dari kepolisian, Pak Toto Angkatan Darat, Pak Atta Angkatan Darat, itu Pak itu juga Angkatan Darat, Pak Martin ini juga Angkatan Darat, itu semua gitu. Sebetulnya saya terangkan, veteran itu sebetulnya ada 5 golongan dia, yaitu veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, baik yang disebut PKRI, gitu. Terus veteran pembela itu terdiri dari Trikora, Dwikora, dan Timur Timur Seroja, gitu. Ditambah lagi yang kemarin tuh 1 veteran perdamaian, itu yang tugas di luar negeri, itu yang mendapatkan dan tanda penghormatan veteran dari pemerintah kita. Jadi istilahnya yang militer yang pensiun belum tentu dapat tanda penghormatan. Beliau-beliau ini yang ada tugas dari pemerintah yang waktu istilahnya merebut penjajahan negara Republik Indonesia itu mendapatkan anggota veteran. Enggak semuanya. Mungkin sudah diterang oleh Pak Jono ya toh. Ya ini nanti masing-masing atau menerangkan masalah ini. Saya terima kasih adik ya, ini sebetulnya adik-adik ini dari Bale Endah ya. Sebetulnya saya sudah beberapa kali dari Kota Cimahi juga begitu ke sini, sedangkan Bale Endah sendiri ada adik ya, veteran di sana juga ada, yang pimpinan Pak Farid, Kolonel Farid di sana itu. Tapi Kota Bandung itu selalu eksis, istilahnya kegiatannya padat sekali. Jadi kemarin juga Hari Veteran Nasional itu dihadiri oleh Ketua DPRD, dihadiri oleh Wali Kota, termasuk Ibu BPK-nya. Alhamdulillah Kota Bandung selalu eksis dari dulu, ya. Dan sekarang dari Bale Endah datang, Pak. Kita alhamdulillah dari Kota Bandung ini, dari luar kota ada datang. Waktu itu dari Cimahi juga datang, minta untuk menjelaskan yaitu jiwa semangat nilai 45. Ini yang dicanangkan dari Ketua DPP kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita yang apa artinya jiwa semangat nilai 45 kok bisa sampai sekarang ditegakkan. Itu nanti Pak Jono menerangkan semua untuk ini. Mungkin dari saya mudah-mudahan adik bisa masalah ini bisa menangkap sejarah-sejarah veteran Republik Indonesia Kota Bandung, ya. Nanti dimanfaatkan semua, tanya jawab kepada bapak-bapak kita dulu pernah di mana, pernah istilahnya bertempur di mana, nanti bapak-bapak akan menceritakan semua. Itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merdeka. 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 Terima kasih kami ucapkan kepada anak-anak kami atau cucu-cucu kami dari Yayasan Andi Bakti Sejati yang telah datang ke tempat kantor veteran yang keadaannya boleh katakan tidak sesuai dengan namanya veteran, tapi keadaannya begini. Jadi jangan sampai nanti adik-adik ini veteran tempatnya begini-begini, itu bagaimana supaya tidak begini. Anak-anak kami, cucu-cucu kami tahu supaya tidak begini, bagaimana caranya. Itu saya tempatkan. Di sini itu sebelumnya kami akan mengutarakan apa sih tujuannya ke sini, hanya mengenal veteran atau apa veteran itu sebetulnya. Saya tanya coba dulu, jawab dari anak-anak kami, apa veteran itu? Tujuannya mengenal veteran itu untuk apa? Dan mau bagaimanakah? Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Aku Izin Rahman,
dari Paskibra SMA 1 Balenda ke SMA 1 Balenda. Jadi kalau menurut sudut pandang saya mungkin Pak ya, selaku remaja pemuda, apa tujuan saya mengenal veteran, yaitu salah satunya untuk mencontoh mungkin semangat juangnya, karena ketika kita melihat atau saya melihat sendiri remaja pada zaman ini memang tadi yang dikatakan Kak Anita betul, jadi zaman pemuda rebahan Pak gitu, terus mager malas gerak. Jadi saya itu perlu dan butuh charger mungkinnya atau apa masukan dari Bapak, transfer semangat seperti zaman dulu Bapak berjuang untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Mungkin sekian Pak tujuan saya untuk mengenal veteran. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apa yang ditanyakan itu bahwa apanya namanya veteran, dan anak-anak sendiri sudah mempunyai, boleh katakan, moto, yaitu maker. Maker itu remaja malas gerak, katanya itu. Bukan saya loh yang ngomong tadi, ini saya yang menyampaikan. Jadi kalau veteran itu gini ya, namanya mau berjuang, veteran itu terdiri dari beberapa bagian apa yang disebutkan oleh Pak Ketua tadi. Jadi veteran berjuang PKRI itu waktunya hanya tahun 1945 sampai 1949. 50 sudah tidak bisa jadi veteran berjuang. Terus menginjak kepada veteran pembela. Veteran pembela itu ada 3 macam, apa yang disebutkan oleh Pak Ketua tadi, yaitu pembela Tripura, pembela Tripura, pembela Timur-Timur, dan perdamaian yang menggabung dengan pasukan luar negeri untuk perdamaian di luar negeri. Di samping itu veteran Trikora juga hanya waktunya hanya tahun 1961 sampai 1963. Ini tanggalnya lupa saya. Untuk Trikora juga ada waktunya 1964 sampai 1966, hanya 2 tahun. Selain itu sudah 67 atau 6 lebih dari 46 itu sudah tidak jadi veteran lagi. Jadi tetap itu walaupun tentara tetap jadinya jadi pengabdi. Yaitu untuk veteran. Saya mau tanya lagi, Anda menginginkan jiwa berjuang yang dijuangkan itu apa? Karena veteran itu yang dijuangkan adalah NKRI. NKRI itu berdiri dari mana coba pemuda sekarang tahu nggak NKRI itu terbentuk dari mana ke mana? Coba siapa yang menjawab? Oke, satu orang Ya. Nanti kami lanjutkan supaya jiwa-jiwanya itu betul-betul tinggi. Putih mau. Jangan malu, jangan apa. Iya. Jadi kita ngobrol itu ada maknanya, ada artinya. Apa NKRI itu? Terdiri dari mana kemana? Secara wilayahnya begitu. Nah, itu harus aku, karena akan berjuangnya tuh kalau nggak tahu berjuang itu apa yang berjuang. Katanya NKRI itu mana? Batasnya mana? Terdiri dari apa itu? Nah dia jawab apa? Tahu nggak? Oke, siapa yang mau mewakili? Gak apa-apa ya, kita kan sharing ya, belajar. Pun nanti misalkan jawabannya kurang tepat nanti diluruskan, begitu ya? Kalau nggak tahu, saya beritahu. Nah, gitu. Siapa nih? Pemuda yang siap? Oke, mantap. Oke, ya. Masya Allah, ini benar jiwa semangatnya mulai muncul. Oke, siap. Perkenalkan nama dulu, baru boleh. Harus tahu modal. Waalaikumsalam.
Arsyad dari Paskibra SMA Negeri 1 Balena. Izin berbicara dan menjawab juga tentang pertanyaan Bapak tadi dari beberapa wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tersebut. Yang sejauh ini saya pelajari, negara kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari Sabah sampai Merauke, yang terdiri dari sekitar 18.000 pulau. Oke, terima kasih kepada saudara Lutfi. Boleh tepuk tangan juga loh. Ini udah berani maju ke depan, luar biasa. Begitu Pak Jolo katanya. Terima kasih. Jadi apa nyanyiannya coba? Bareng-bareng katanya Pak. Yuk mulai. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Itu modalnya, itu tujuannya. Merdu-merdu ya loh ngomong-ngomong. Ini yang nyanyinya ya kayaknya lolos audisi nyanyi di mana kayaknya gitu Pak. Gak usah dipuji dulu. Belum beres pertanyaannya guys. Siap-siap. Gak usah dipuji dulu. Jadi itu modalnya bapak-bapak itu berjuang-berjuang dulu itu. Tanpa ada itu tidak punya jiwa juang. Semangat juang nggak ada, karena itu merebut itu tanpa modal apa-apa. Modalnya apa? Ayo modalnya apa? Hanya cinta sama berani. Cinta ke negara Republik Indonesia Energi, berani mati untuk merebut pulau kita yang dijajah oleh penjajah. Jadi modalnya ada itu. Seperti punya pacar, rumahnya lewati makam, mau apel, kalau nggak ada kabarnya, nggak cinta, nggak akan bisa, betul kan? Itu namanya. Jadi orang-orang dulu, bapak-bapak Jawa itu kalau nggak punya cinta dan berani untuk merebut, tidak akan lahir Indonesia. Dan itulah jiwa, itulah harus dipunyai untuk generasi muda. Jangan boleh negara Indonesia yang telah direbut oleh pejuang-pejuang ini dibiarkan untuk poya-poya orang yang tidak bertanggung jawab. Itu hak, itu kewajiban untuk menjaga dan merawat dan memelihara, yaitu NKRI. Jadi NKRI sudah dijanjikan tadi 1, 4 itu pejuang itu modalnya 4 pilar. NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, sama BTI. BTI bukan PKI ya, Bhinneka Tunggal Ika. Tadi sudah tahu, mengaku bahwa Indonesia itu terdiri dari itu. Terus sudah jadi Indonesia, kita harus bisa bikin peraturan yang dinamakan Undang-Undang Dasar 45. Itu dirumuskan oleh bapak-bapak dulu. Tidak ada yang beritahu, ini hanya ilham dari Tuhan. Sudah Undang-Undang Dasar 45 apa? Timbul untuk mengikat pulau yang berjajar-jajar itu adalah simpelnya, ikatannya adalah apa? Pancasila. Tanpa ada Pancasila, Indonesia tidak akan bisa bersatu. Betul nggak kira-kira? Ya. Betul. Apa enggak Pancasila? Coba Pancasila. Nah, ini saya tanya juga. Pancasila ya selalu saat upacara hari
upacara itu jangan hanya itu maknanya itu di sini. Jadi pertama mengaku Indonesia sudah terdiri dari beberapa pulau. Kedua sudah jadi pulau, kita mengeluarkan peraturan yang dinamakan Undang-Undang Dasar 45. Sudah Undang-Undang Dasar kita harus punya ideologi, harus punya dasar. Ya dasarnya Pancasila. Coba siapa yang bisa berani baca coba? Ya, Oke, langsung. Semangat. Silakan sebelah sini perkenalkan namanya. Pertanyaan Bapak tentang Pancasila. Ya. Nama saya Laufal Winahari dari SMA 1 Balenda, perwakilan Paskibra SMA 1 Balenda. Izin menjawab. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Jawabannya tepat sekali. Terus sudah adanya Pancasila, ini bukan saya mengarang ya. Siapa yang menyebarkan Pancasila? Yang terbentuk, yang membawa selalu mengidarkan Pancasila di dalam buah garbanya itu siapa? Apa? BTI, Bhinneka Tunggal Ika, berbentuk gambar apa? Ayo, apa? Betul apa? Burung Garuda. Sekarang nyanyikan Garuda Pancasila. Ya, itu supaya kita ada hiburan, jangan tekan terus. Nyanyi bersama. Ya, Nyanyi bersama lagi, Pak. nyanyi bersama. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Ya. Jadi semua itu tadinya itu hanya modalnya untuk itu. Kita tanpa modal tidak ada semangat, tidak ada keberanian. Karena ada semangat dan keberanian, negara kita kayaknya dia mau di orang ya harus kita jaga supaya timbul semangat itu bagaimana? Satu-satunya jalan kita harus kompak, harus rukun, harus bersatu. Tanpa ada persatuan yang dicantumkan di Pancasila tidak akan timbul Indonesia. Jadi betul-betul kalau jiwa dari NKRI, Undang-Undang 45, Pancasila dan Garuda Pancasila sedikit sudah tidak 100%, 25% aja sudah dijiwai oleh generasi penerus, akan aman negara, akan makmur negara. Jadi karena dulu para perjuangan itu tidak membutuhkan materi, karena dulu itu tujuannya merdeka atau mati, karena modalnya hanya jiwa, air mata, dan darah. Yang dulu, kalau sekarang bukan saya ngomongkan itu. Jadi pegawai ada, saya di sana gajinya berapa sudah tanyakan. Kalau dulu nggak ada, tanyakan jadi tentara itu gajinya berapa. Itu Pak Mati. Itu jadi tentara itu nggak tahu gajinya. Pokoknya berangkat merebut Indonesia yang telah dijajahin ke luar negeri, gitu aja. Supaya Indonesia merdeka. Jadi untuk modal pertama itu ya harus tahu dasar Pancasila, dasar negara kita, ada undang-undang dasar kita. Itu kita jiwai, walaupun tidak 100%, 25% akan timbul jiwa perjuangan, jiwa semangat juangnya kan. Kalau tidak itu
regapkan, dimaknai, diartikan, apa itu namanya, dimaknai itu apa namanya, dipikirkan supaya bisa timbul semangat juang patriotnya dari situ. Jadi boleh katakan saya bukan soal pujangga itu, hanya ini menurut yang telah kami laksanakan, karena boleh katakan dimanapun kita berada tanpa ada persatuan dan kesatuan tidak akan, karena zaman bukan apa itu namanya, itu di makalah itu saya baca itu I.R. Soekarno telah menyebarkan, mengumumkan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawan. Betul Pak? Tapi tinggal satu, ada jas merah. Apa jas merah? Ayo, jangan melupakan sejarah, tetapi yang ditambah pelakunya. Pelaku sejarah itu harus diingat, yang menemukan sejarah itu sudah di makam pahlawan. Tinggal pelakunya itu harus diingat. Ya, jas merah. Jangan melupakan sejarah dan pelakunya. Itu ada. Kami bisa baca itu di makalahnya, ya. Saya baca itu di makalahnya itu. I.R. Soekarno mempunyai falsafah bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya, tetapi harus ditambah pelakunya. Dan makamnya sendiri mengutarakan jangan jas merah, jangan sampai ketinggalan. Apa jas merah? Jangan melupakan sejarah. Nah, itu namanya sejarah itu ya. Karena sejarah itu akhirnya Anda akan menelusuri bagaimana sejarah bisa jadi berjuang. Ya ini tadi modalnya. Punya negara, punya peraturan, punya dasar, dan ada ikatannya. Yang mengikat Indonesia itu adalah Pancasila. Kalau Pancasila nggak akan bersatu lagi. Itu harus kita maknai, harus kita telusuri bagaimana caranya supaya Indonesia ini tetap jadi NKRI dan Pancasila. Boleh katakan banyak mengatakan istilah Pancasila, NKRI dan apa itu Pancasila, harga mati. Apa maksudnya harga mati? Coba. Iya, harga mati itu berarti udah harus di situ, merelakan dirinya untuk tetap mempertahankan. Terima kasih. Jadi boleh katakan tidak boleh diganti apapun. NKRI tetap NKRI, Pancasila tetap Pancasila, harus berkembang untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Betul nggak kira-kira? Ya itu. Jadi terus terang aja, ini ada beberapa veteran ini. Ada yang timur, ada yang trikora, ada yang trikora. Ini apa perlu diutarakan? Kalau diutarakan nanti, jadi saya kira untuk modal itu cukup, modal itu timbul dari apa yang telah saya utarakan tadi. NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu modal perjuangan kita selalu semangat. Karena boleh katakan dulu itu istilah zaman Pak Karnoan ya, apa itu namanya, gotong royong, golubes untuk baris. Itu modal Pak Karnoan. Kita di mana-mana bersatu. Saya kutip, saya lihat sendiri sedikit lagi ya. Untuk pemuda tahun 1928 sudah bisa bersatu. Mana? Jogja Pak, ya kan? Jog Sumatera, Jog Ambon, Jog Papua, itu pemuda sudah menciptakan, bisa menyatukan. Coba Sumpah Pemuda tahun 1928. Ada yang ingat apa? Sumpah Pemuda itu, janjinya pemuda. Itu yang harus kita regapkan, harus kita pegang teguh. Sebagai pemuda itu jangan, pemuda itu di mana sekarang pemuda itu jam
bisa mencetak apa, bisa merumus. Yang tahun 1928 sudah bisa menyatukan Indonesia. Pernah membaca nggak untuk itu? Pernah melaksanakan peringatan Sumpah Pemuda? Ya pernah. Ya. Anak-anak sekarang pernah memperingati Hari Sumpah Pemuda? Ya pernah Pak. Hah? Pernah. Nggak pernah? Pernah. Itu untuk modal juga itu, untuk modal jiwa Anda nanti mau jiwa timbul jiwa semangat nilai 45 itu mulai dari 1928 aja sudah pemuda itu sudah bisa menyatukan Indonesia, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, itu sudah disebutkan itu. Jadi pemuda-pemuda sekarang coba bikin supaya bisa bersatu pemuda itu bagaimana. Ini saya tidak menyuruh, hanya menggugah, memberi contoh supaya pemuda-pemuda itu jangan patah semangat, jangan. Tapi sekarang coba di mana-mana apa musuh kita yang paling berat apa? Bukan penjajah, apa? Narkoba. Itu harus jadi PR untuk pemuda dan pemudi kita. Bukan dari BNN Badan Narkoba itu aja yang bisa menyelesaikan, kalau tidak ada bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia, termasuk terutama pemuda-pemudanya, itu akan bisa tuntas. Dulu aja merebut Indonesia tanpa ada masyarakat ikut campur tidak bisa. Karena waktu merebut itu bukan terdiri hanya tentaranya, ada buruhnya, ada tokoh agamanya, ada tukang masaknya, itu jadi satu. Jadi persatuan dulu itu masih kuat. Jadi supaya timbul nanti bagaimana caranya. Jadi perlu ini untuk diutarakan untuk itu yang dari bersuara dari orang itu bagaimana? Karena untuk 45 nggak ada ini. Orangnya sudah dipanggil semua, banyak yang dipanggil. Suruh istirahat di Mahkamah Agung. Tinggal Direktorat dan Timur Timur. Supaya timbulnya itu timbul semangatnya, nggak itu aja, modalnya aja NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu akan bisa timbul karena Anda bisa meregapkan, bisa menyusuri apa makna dan arti 4 pilar. Karena tanpa ada 4 pilar, Indonesia akan runtuh. Sama dengan kalau agama 5, ya kan? 5 tiang sholat itu 5 waktu. Kalau Indonesia hanya 4 pilar: NKRI, Undang-Undang 45, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus betul-betul dijiwai, harus betul diakui, harus bisa kita pertahankan sampai boleh kata titik darah habisnya. Saya kira untuk itu, apakah ada pertanyaan dari adik-adik, dari anak-anak? Silakan. Yang mau bertanya? Oh, Ada, silakan. Silakan. Kalau saya tidak bisa nanya, nanti banyak yang jawab. Karena saya tidak sendiri. Iya betul. Oke, silakan. Izin berbicara, Bapak semuanya. Ada satu pertanyaan dari saya. Menurut saya Pak, pemuda itu ya minimalkan pengalaman Pak, gitu. Kalau dibandingkan dengan Bapak semua, ya jauh gitu ya kalau dibandingkan itu. Nah, saya itu pengen tahu Pak pengalaman Bapak selama berjuang dulu, kesan, terus masa senang, ada dikala sedih gitu. Jadi hikmah apa gitu selama Bapak berjuang dulu itu nggak bisa di sharingkan Pak kepada kami pemuda, ya tujuannya supaya kamu bisa mencontoh mungkin semangatnya, semangat Bapak sampai sekarang semangatnya masih membara gitu. Kalau dibandingkan dengan kami ya semangatnya masih membara Bapak gitu. Maka saya khususnya itu meminta atau memohon untuk dijelaskan pengalaman Bapak. Ya. Pasti seru pengalaman dulu itu.
Terima kasih Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya boleh katakan apa itu namanya, dikatakan mendasar juga mendasar, enggak mendasar juga mendasar. Karena namanya jiwa pertempuran itu tidak ada. Jiwa di dalam pertempuran itu kita menyerah. Kita hanya di mana adanya musuh. Kita supaya bisa mencapai bagaimana? Kita pertama-tama harus kompak, harus bersatu. Kamu lewat sana, saya lewat sini, kamu lewat sana. Ketemunya di sana, sasarannya di sana. Pemuda-pemuda sekarang harus juga bisa seperti ini aja. Kuliah, tujuannya ke kampus. Kalau tidak ke kampus itu akan berhasil tidak? Kalau dulu itu ada musuh di sana, supaya datang di sana, supaya sampai di sana bagaimana? Dengan cara apapun, kalau mempunyai semangat, mempunyai kehendak, akan tercapai. Saya kira modalnya itu. Jadi jiwa untuk memiliki, jiwa untuk melindungi, jiwa untuk menyemangati kawan itu. Hanya dari situ. Apakah maksudnya supaya kita bersatu? Berarti yaitu untuk menghilangkan, untuk menghabiskan siapa yang akan merongrong negara NKRI dan akan menghancurkan Pancasila. Itu jiwa itu harus timbul. Maka dari itu dasarnya itu tadi. Kalau tidak punya jiwa itu, boleh katakan melempem, maksa utuh. Akhirnya di dalam istilah yang keren, orang itu apatis, inginnya hanya enak saja. Kalau memang di pertempuran itu nggak ada yang enak. Apalagi sudah dengar kawannya, karena itu sudah jiwanya itu. Jadi mungkin ada tambahan dari Bapak silahkan. Mungkin minta diinfokan juga, mungkin Bapak tuh bergabungnya di Trikora atau Timur Timur pada tahun berapa barangkali Pak, dan ada cerita apa barangkali begitu ya, ada kisah apa ya. Untuk Trikora saya mohon turun Pak Mardi cerita Trikora. Nama saya Sumardi. Usia mungkin nanya biasanya. usia boleh Usia 86 tahun. Itu hamil ya, waktu itu maksudnya hamil. Ya, kemudian tahun 59 saya diberangkatkan di Jawa Barat dulu. Terus kemudian ke Sulawesi Utara, terus kembali lagi ke Irian Barat itu. Tahun 61 sampai 62. 61 masuk, 62 kembali ke Jawa lagi. Itu tugas kami pada waktu itu bergabung dengan satuan-satuan lainnya, tidak sendiri di persatuan ini, tidak bergabung bersama. Kebetulan pada waktu itu saya sukarelawannya Trikora waktu itu. Penyusupan, masuk pertama penyusupan diantarkan oleh Angkatan Laut Mataram. Penyusupan masuk ke wilayah Irian Barat, dan di sana ada pos-pos tertentu yang harus dihancurkan pada waktu itu. Kita kerjasama dengan yang lainnya, termasuk pasukan bantuan dari Angkatan Udara juga ada, tapi banyak yang gantung di pol-pol itu. Itu pada waktu itu. Dan Belanda pada waktu itu sempat dia nembakin. Kita di bawahnya tetap akan nembakin dia, menurut pos-pos dia. Kita berjalan terus sampai pada akhirnya kita menemui perkumpulan kembali, bisa konsolidasi, melaksanakan tugas selanjutnya untuk merebut Irian sampai selesai tugasnya. Itu yang sementara yang saya sampaikan, karena pengalaman saya pada waktu itu adalah sukarelawan dan yang merebut Irian pada waktu itu. Dan selanjutnya pada tahun 75 kebetulan saya ditugaskan di Timur Timur. Pada waktu 7 Desember saya masuk membantu Brigade 18 Jawa Timur. Satu kompi saya bawa, saya masukkan perjalanannya dari Deli sampai ke selatan itu selama sekian bulan itu terus menerus pertempuran di jalan terus sampai merebut pos-pos tertentu
dan sampai gudang munisi, gudang apa kita rebut semua, kita kembalikan ke ini. Itu pengalaman saya yang pada waktu itu. Lain-lainnya sementara tugas operasi operasional biasa, atasi pemberontakan DI baru-baru gitu. Saya kira cukup mungkin. Masih berdiri di sana. Oh, itu siap. 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bicara dengan anak-anak di sini ya. Ada banyak dari anak-anak ini ingin tahu sampai di mana dan kapan waktu digunakan pengalaman Bapak ini tugas. Nah, ini kebetulan saya mempunyai fungsi atau penugasan 3 wilayah ya. Yang pertama Trikora, yang kedua Luikora, Malaysia, Indonesia ya. Yang ketiga Seroja Timur. Nah, di sini mungkin tadi Trikora sudah disinggung sama Pak Sumadi. Nah, nanti saya nanti berbicara masalah konfrontasi dengan Malaysia, yaitu Luikora ya. Pada tahun 1966 saya ditugaskan ke sana dengan kekuatan 1 kompi dari Batalion 204, aslinya dari Brimob. Brimob sama saya ini unsurnya dari kepolisian. Jadi diwakili sama Brimob, saya dikuatkan ke sana sampai kompi dengan kekuatan 155 orang. Pada waktu itu saya ditugaskan di daerah seluas naik ke atas lagi ya, sampai di Sungkung. Pergolakan di sana itu pertama kali konfrontasi dengan Malaysia merebutkan daerah Kalimantan Utara, Brunei ya, yang direbutkan itu dibantu dengan pasukan Inggris itu. Nah, kemudian setelah beberapa bulan saya di pos pertama ditarik kembali jadi wali ya, dengan rekannya juga. Pada waktu itu saya sama-sama dengan Batalion 203, yaitu Pak Amin dari Purwakarta, kalau saya dari Cimahi dulu, Cisarua, arti kata dari Bandung, Jawa Barat. Bersama-sama dengan Batalion 203 di sana kita itu. Maaf, pada waktu itu kita dibombardir itu sama Inggris. Kalau di istilah di Jawa Barat, kita itu disesuaikan dengan waktu 5 waktu itu ya, subuh, terus lohor, asar, maghrib dengan isya. Kita kan rakaatnya beda-beda. Kalau di sana kita dikirim berbanding dengan senjata berat adalah subuh 2 kali, ya. Kemudian ke waktu lohor kirim lagi 4 kali, dan selanjutnya sesuai dengan rakaat salatnya kita. Dengan ridho Allah kita alhamdulillah salah satu mungkin dari rekan Pak Amin sama-sama dengan pos saya di sana itu dia kena kanon. Pas di bepot dia ada yang ketinggalan makanya. Orang-orang lain, kawan-kawan kita sudah menduduki pos masing-masing, dia ketinggalan jaket Pak. Anak-anak jaket kembali, nggak tahu si kanon itu masuk ke backup sampai akhirnya dia salah satu korban dari Batalion 203 itu ya Kompi apa Pak Amin itu yang berangkat karena dari Kompi Pak Amin Pak Sukardi namanya itu. Dengan demikian pada waktu tahun 60 berapa ada perdamaian, saya perton saya itu perton 1 di bawah Inspektur Polisi FND itu ditugasi untuk membackup daerah perbatasan kali-kali itu. Nah, kebetulan dengan Laskar Semoraya itu kebanyakan keturunan orang Indonesia, terutama orang-orang yang dulu pada waktu penjajahan Belanda dia ikut
tenaga kerja paksa dikirim ke Kalimantan untuk membuat terowongan. Di antaranya ada salah satu yang namanya si Saimin itu, yang jadi Laskar Melayu itu. Dia asli bapaknya orang Solo. Setelah merdeka dia punya istri orang di sana, punya anak dia yang jadi Laskar Melayu itu. Jadi saya pikir ketemu di sana itu dengan tamu kita juga dari sejauh. Ya. Nah setelah itu kita biasa ngobrol, yang lain jaga, yang kita ngobrol, cari informasi dari hati ke hati ataupun dari negara-negara itu. Babak selanjutnya kita melanjutkan pembicaraan. Saya tugas di Wilayah Kalimantan. Pada waktu itu situasi konsentrasi antara Indonesia dengan Malaysia, tapi sebenarnya sebaliknya. Malaysia yang dijemput, kita tadinya mau mengamankan, tapi dia bertolak belakang. Jadi garis besarnya ini ya, saya bercerita tidak terlalu banyak, mungkin akan beberapa poin yang sangat organik karena waktunya. Pada waktu itu dilaksanakan perdamaian undang-undang itu antara Malaysia dengan Indonesia yang diwakili dari Laskar Melayu Malaysia bersama anggota Polri. Karena kenapa Polri yang diberat pada waktu itu kan keadaan negara sudah diserahkan kepada negara Republik Indonesia. Jadi polisilah yang bersama-sama rakyat untuk menghadapi itu. Jadi mempelajari apa yang kita kerjakan yang akan datang setelah dia serahkan itu. Itu terjadi pada tahun 1960, bulannya bulan 6, bulan Juli tahun 1966, 6 tahun 6 bulan ke belakang, akhir 1967. Nah pada waktu itu kesimpulannya, waktu saya berangkat dengan rekan-rekan itu, alhamdulillah semuanya aman, karena kita sudah memegang peraturan daripada PBB tidak diperbolehkan untuk melakukan pengencatan senjata itu ya. Jadi kita masih tetap mempertimbangkan masalah itu sehingga tidak terjadi pelanggaran antara Malaysia dengan Indonesia. Arti kata dalam pertempuran itu sudah tidak ada gencatan senjata, ada, jadi sudah dikatakan aman, tapi masih ada masyarakat yang masih menganut atau memimpin, mendukung Malaysia, terutama orang-orang pedalaman. Kita sudah maklum, yang namanya orang pedalaman itu kan segala sesuatunya terbatas. Jadi situasi apapun juga dia belum bisa menerima gitu. Jadi yang dia pegang tetap Malaysia. Tapi dengan usaha semaksimal mungkin dari pihak kita, khususnya di garis depan itu adalah Polri diwakili oleh Brimob. Alhamdulillah jangka waktu 6 bulan itu masyarakat setempat sudah bisa pulih, mengakui integrasi dengan Indonesia. Mungkin diantaranya sampai di sini dulu karena terbatas waktu, ya, jadi memang tidak bisa lagi karena mungkin nanti ada rekan yang akan melanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan semua apa yang dimiliki, jiwa, raga, bahkan nyawa, tadi sampai ada yang gugur. Berapa orang tuh luar biasa sekali gitu. Kita mah ya para pemuda gitu ya, berjuangnya tuh ya baru untuk gimana nih caranya supaya lepas dari kemalasan gitu. Coba lihat gitu dulu tuh sampai nyawa tuh antara hidup dan mati, sok gitu ya, semangat gitu. Kita ambil energi berjuang itu betul-betul segala yang dimiliki, harta, jiwa, raga, itu luar biasa. Terima kasih Pak Atta. Menambahkan. Baik, terima kasih kepada anak-anak kita semua. Kalau kita menceritakan masalah sejarah tidak cukup 1 hari masalahnya, 1 orang mesti banyak, belum yang PKRI itu panjang ceritanya begitu. Maka dari itu sekarang siapa yang dari Pasar Timing, dari Angkatan Udara ini rekannya banyak yang tersangkut di Irian Barat waktu terjun. Ini Angkatan Udara Pasar Timing jelas. Sebentar Pasar Timingnya tidak terlalu banyak. Maksud maksud
tahun 1995 saya ditugaskan di Irian untuk mengambil koordinasi masalah jenazah-jenazah yang mana khususnya anggota PGT sendiri. Karena saya jalan Auri itu PGT itu saya ke sana masuk ke Tinabuan. Masuk ke sana itu harus pakai tongkang itu kalau kecil. Di situ menurut orang sana, Pak jangan semuanya saja tahu anggota itu ingin semuanya satu regu masuk. Akhirnya banyak yang kelelep yaitu masuk ke laut, bukan laut tapi itu anak saudara laut. Jadi termasuk alhamdulillah tapi selamat semuanya. Tapi di situ itu sudah banyak yang menanyakan itu banyak anggota musuh gerombolan waktu itu masih karena tahun 65 itu ada yang nyatanya pada gerombolan itu bahwa tahun 65 Agustus itu anggota ABRI, anggota guru-guru, anggota pensiunan, anggota itu akan dibunuh semuanya. Itu akan merdeka sendiri itu dari Irian Jaya itu. Akhirnya kita sama Panglima sendiri jam 12 mulai bergerak karena data-datanya itu sudah ada yang itu yang dinyatakan ini terjadi Panglima, ini itu tinggal mengambil orang-orangnya aja. Setelah itu tahun 65 alhamdulillah karena kita ada operasi dulu ya, tentu operasi dulu, jadi alhamdulillah tidak ada jadi apa-apa lagi. Alhamdulillah bisa melaksanakan upacara 17 Agustus 65 dulu itu. Setelah 65 kita itu jadi anggota PGT itu angkatan darat itu ya pada itu melihat ada kita ini tahu itu kenapa ada apa. Waktu itu memang berhubungan mati, berhubungan tidak ada hubungan. Karena apa? Karena kita tahu jam 11 dinyatakan bahwa 5 jenderal itu terbunuh di dalam PKI itu. Kita tidak tahu karena ada masalah di Irian Barat kita sini itu. Saya pulang terusan lagi untuk berangkat pengamanan lagi itu PKI itu. Tapi kita benar-benar kita tidak bisa berangkat karena kasihan organisasi itu. Jadi anggota kita PGT itu sifatnya hanya begitu kemarin saja, itu begitu serang berangkat kita didudukin pasukan lain. Saya rasa hanya begitu aja. Saya mohon maaf kekurangannya. Kalau memang kita banyak masih banyak kiranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Wahid, Pak Martin, dan Pak Jono sudah mengatakan pengalaman waktu Trikora. Pak Wahid juga Trikora udah. Terus antara saya, Pak Toto, Pak Atta, terus Pak Juwendi ini sama Timur, ya Seroja. Pak Amin ini sama dengan Pak Wahid, Dwi Kora, sama-sama dia barengan Jalan Brimob, Jalan Brimob, ya supaya tahu. Cuma saya ulas sekarang, semua udah tahu bahwa pengalaman kalau satu persatu panjang nanti ya, karena kita waktu. Maka dari itu mungkin saya ini kasih pesan sama adik. Apakah 4 pilar kebangsaan itu? Tahu nggak? Ya, 4 pilar kebangsaan yaitu 1 Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, terus ini ada Pancasila, dan terakhir NKRI ya, harga mati. Ya, itu yang penting Pancasila ini bagi makan sama adik. 1 ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya itu? Itu harus tahu artinya adik semua. Yaitu kita itu sebagai manusia harus bertuhan. Betul nggak? Kita tanpa Tuhan nggak akan kita bisa hidup. Itu aja. Terus yang kedua, kita kemanusiaan yang adil dan beradab.
kita sebagai manusia harus punya keadilan dan keberadaban, betul nggak? Nah itu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia harus bersatu, betul nggak? Nah, tidak mandang agama apa, suku apa, kita harus tetap bersatu. Contoh sekarang pandemi ini berarti bangsa kita bisa bersatu. Yang nggak punya dibantu dengan yang punya, yang nggak punya membantu yang punya. Ya, itu contoh sekarang. Sekarang pun yang ngasih sembako veteran bukan hanya rekan-rekan dari bangsa Islam aja, banyak yang Cina-Cina membantu pada kita, ya toh, itu kita terima kasih pada mereka. Jadi itu namanya persatuan Indonesia, ya. Terus sekarang kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat yang dalam perusahaan perwakilan, kita punya perwakilan, yaitu seperti sekarang bangsa kita itu punya MPR, DPR itu wakil dari wakil kita. Jadi jangan sampai mengadakan demo masing-masing, serahkan kepada beliau, itu perwakilan kita, betul kan? Nah itu. Terus kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kita udah adil belum? Saya tanya Pak Dadi, udah adil belum? Pak Jona ya? Saya tanya, udah adil belum kita ini? Jawab. Hah? Belum. Belumnya gimana? Saya tanya sekarang. Ya. Sebetulnya Allah itu udah punya keadilan sama kita, ya toh? Sekarang kita kalau umpamanya yang kaya membantu yang miskin suruh kerja dibayar sama kaya, itu sama dengan keadilan, ya toh? Bukan kaya dimakan sendiri, bukan. Contohnya sekarang begitu, itu keadilan, ya toh? Terus sekarang semua siapa yang mau jadi pemimpin harus mikirin rakyatnya, betul kan? Rakyat harus bekerja, itu masalahnya. Itu kalau saya menilai begitu kalau bagi saya. Tapi orang lain mungkin banyak yang belum ada keadilan sekarang gitu. Kalau bagi saya sudah. Masalahnya kalau jadi pemimpin semua, siapa yang akan dipimpin? Ya kan? Itu masalahnya. Sekarang adik-adik lihat sendiri di atas pada rebutan apa itu. Yang ini salah, yang itu salah, yang ini salah. Coba bayangkan. Saya tuh kadang-kadang veteran sama pusing mikirin, oh ini jadi kita udah merdeka, bukan isi kemerdekaan, tapi isinya gontok-gontokan aja. Ini kalau bisa ini anak-anak paskibra semua kan calon pemimpin kalian, ya toh? Itu calon pemimpin kalian itu cita-cita kalian, ya harus semangat. Apa kata Pak Jono tadi, cinta tanah air, ya toh? Dari Sabang sampai Merauke harus tetap NKRI jadi satu. Nanti itu tidak boleh goyah. Contoh yang tahun-tahun kemarin ngerti nggak ada itu? Waktu presiden siapa itu, pulau kita udah hilang, ya, apa pulau kita aja kemarin tuh. Hampir kemarin Ambalat hampir hilang, ya itu contohnya. Makanya tetap kita bersatu, jangan sampai hilang. Itu kita gitu. Sekarang juga harus pertahankan tuh Kalimantan tuh coba. Saya dengar udah mau ini, itu jangan sampai kita pertahankan. Itu kasihan Pak Wahid, kasihan Pak ini, yang Pak Amin itu yang pertahankan di Korea itu, yang mau direbut Brunei, sekarang mau direbut dari Cina. Nah itu pertahankan gimana caranya? Ya kan? Kita harus ikut media, itu harus diikutin media itu, ceritanya berita ikutin deh itu. Apalagi anak-anak muda harus peka daripada ini, harus pada media-media itu harus diikutin terus. Bagaimana pemerintah begini harus diikutin gitu. Tapi tetap aja bapak-bapak ini akan mempertahankan negara kita dari Sabang sampai Merauke. Bagaimanapun juga, ya tadi itu bahasa itu harus tetap diinikan. Ya saya mohon maaf, saya mungkin bicara saya masih kurang lancar karena habis isoman saya itu 1 bulan lebih. Sekarang masih dalam pemulihan saya itu. Kemarin sampai kena stroke, makanya saya belum bisa normal lagi gitu. Kalau awal-awal pertama deh saya itu tegas sekali bicara, saya tegas gitu, sampai wali kota sampai heran sama saya. Itu sekarang karena habis sakit mungkin saya kurangin. Maka dari itu mungkin cukup Pak Jono. Silakan ini wakil saya. Ya, saya dari itu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami untuk mengulangi pada anak-anak kami atau cucu kami yang hadir di sini, apa yang telah diuraikan saya uraikan dan uraikan dari bagian Trikora dan Timur. Saya minta jawaban. Bagaimana analisa Anda? Bagaimana semua Anda untuk menanggapi apa yang telah Anda dengar cerita tadi? Minta jawabannya.
kirimkan aspirasi tanggapan bagaimana kepada veteran yang keadaannya begini. Wah, cerita banyak lebar. Saya minta karena saya sudah memberikan, Anda harus membalas apa yang telah kami sampaikan. Tanggapan Anda bagaimana? Saya tunggu jawabannya nanti bagaimana, karena Anda datang ini bukan hanya satu orang, banyak rumuskan hasilnya apa yang telah Anda dapat dari sini. Saya kira itu aja. Tidak perlu banyak lebar, bagaimana ada kata dari saya yang kurang pada tempatnya, karena benar itu yang punya hanya Tuhan, manusia tempatnya salah. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Selain kami, dari saya, kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana para pemuda, siap menerima tantangan dari Pak Jono? Siap. Siap. Ya, Pak. Harus siap ya. Ini buat Anita pribadi, Pak. Ini seperti cambukan semangat sekali nih pertemuan hari ini. Ya, semoga bisa terinternalisasi ya. Tadinya bukan cuma sekedar tahu Pancasila, tahu Undang-Undang Dasar, tapi lebih menginternalisasi dalam diri begitu ya, Pak ya. Terpahami, jadi jati diri gitu, supaya tadi kekompakan pemuda tuh lebih bisa terasa juga saat ini ya. Nggak cuma saat dulu saja, tetap terjaga untuk memelihara kemerdekaan Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang terdahulu. Baik, selanjutnya akan ada prosesi penyerahan ucapan terima kasih barangkali ya Pak, dari kami perwakilan dari Yayasan Abdi Bakti Izati beserta rekan-rekan kami juga dari Paskibraka SMA Negeri 1 Bala Endah, diwakili oleh Lutfi. Oke, pada Lutfi dipersilahkan. Mungkin diwakili oleh Pak Panmula. Silakan Kang Lutfi. Di depan barangkali ya, nanti sambil foto. Saya di sini, Pak. Boleh sekalian semua aja ya. Saya nggak saya itu. Merdeka. Ya, untuk keselamatan kita, marilah kita menyanyikan halu halu halu. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rambut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Paskibra SMA 1 Bala Endah dan Yayasan Abdi Bakti Izati alhamdulillah sudah berada di kantor veteran yang berada di Jalan Aceh nomor 4. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua donatur yang sudah berpartisipasi dalam program Bakti Bagi Pahlawan. Semangat untuk kita semua. Terima kasih. Merdeka!